jangan cenges-cengesan, bayar sini utangnya. Gak gitu Mami, saya bisa jelasin. Halah, sekarang mau alasan apa lagi? Bayar cicilan, anak sakit. Kalau gitu kapan mau bayarnya? Nanti kalau ada uangnya gue saya bakal bayar kok Mami. Udahlah, sita aja barangnya. Mami, tolong beri saya kesempatan Mami. Kalau nggak mau disita, ya bayar. Mami, tolong kasih saya kesempatan, saya bakal bayarin utang-utang saya. Itu juga laptop anak saya semua. Makanya bayar kalau nggak mau disita semuanya. Udah tuh, saya tinggalin Al-Quran buat kamu baca. Mami, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Nak sekolahnya? Alhamdulillah. Bu, ini tadi guru aku ngasih ini. Apa itu? Ini surat apa Nak? Jadi aku mau ujian, terus harus bayar dulu. Kalau nggak bayar aku nggak bisa ikut ujian. Oh, totalnya berapa Nak? Kalau nggak salah 2 juta itu udah ini semua Bu sampai wisuda. Batasnya kapan terakhir? Kalau nggak, kan aku kan ujiannya tanggal 1, berarti otomatis pembayarannya sebelum tanggal 1. Oh, itu ya. Oke, nanti Ibu usahain ya Nak. Ibu, ini apa lihat? Oke. Aku kamar dulu ya Bu. Iya. Jangan lupa makan ya. Oke. Sarah, permisi. Bu Nurul mau Iya, kemana? saya mau ke tukang sayur, biasa lah, mau masak. Oh alah. Oh iya Bu, kemarin itu barang-barang kok pada dikeluarin mau pindah? Aduh, kelihatan ya Bu. Iya. Aduh, malu banget saya. Oh. Itu orang rentenir Bu. Oh alah Iya, rentenir. saya ngutang di rentenir. Saya kapok banget deh pokoknya ngutang di rentenir. Mending Ibu kalau emang ada keperluan yang benar-benar mendadak banget, mending Ibu langsung ke lembaga resmi aja Bu. Jangan coba-coba ya Bu. Oh lah pantesan kemarin rame banget Bu, kelihatan. Iya, tahu kan Bu. Iya. Aduh, saya juga kapok banget pokoknya. Jangan ya Bu, jangan coba-coba. Ya, makasih ya Bu infonya. Iya, sama-sama. Saya mau ke tukang sayur Oh dulu ya. iya, hati-hati ya Bu. Iya. Aduh, gimana ya? Pengeluaran lagi banyak-banyaknya, tiba-tiba ada pengeluaran lagi. Apa jual mas kawin aja ya? Tapi nggak mungkin. Atau minjem di rentenir? Sita aja barangnya. Mami, tolong beri saya kesempatan Mami. Kalau nggak mau disita, Astagfirullahaladzim. Cari dulu deh di HP. Ini ada pegadaian. Apaan tuh? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Anissa. Saat ini aku lagi ada di salah satu cabang pegadaian yang ada di Kota Tangerang Selatan, yang tepatnya yang ada di Ciputat. Ikutin terus yuk. Oke teman-teman, sekarang aku lagi ada di Pegadaian dan udah ketemu sama Bapak Reza nih. Selamat siang Bapak Reza. Sebelumnya terima kasih udah mau meluangkan waktunya nih Pak. Saya di sini mau mengulik sedikit aja sedikit banyak sih Pak terkait Pegadaian. Apa aja produknya dan lain-lain. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, boleh perkenalkan dulu mungkin Pak, di sini Bapak menjabat sebagai apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Reza. Saya adalah kepala unit di UPS Ciputat Raya. Jadi kalau untuk di corporate title, saya ada di grade 10 dengan jabatan di junior manager 1. Karena Pegadaian ini adalah institusi yang selalu berputar, ini adalah tahun kedua saya di pegang unit ini. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, Pak Reza nih, aku mau bertanya sedikit dulu nih. Bapak mungkin boleh menjelaskan apa sih sebenarnya Pegadaian itu? Oke, kita jelasin secara singkat ya. Secara garis besar adalah Pegadaian itu
sebuah lembaga BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN yang bergerak dalam bidang keuangan, di mana Pegadaian ini dalam core bisnisnya adalah bisnis gadai. Tapi selain bisnis gadai, kita juga sekarang sudah merambah ke bisnis non gadai seperti pembelian kendaraan, pembelian logam mulia, pembelian untuk keberangkatan haji, umroh, bahkan sekarang kita akan buka. Jadi sistemnya umroh dulu, bayar belakangan. Nah, itu produk-produk terbaru kita. Tapi secara garis besar Pegadaian adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam bidang keuangan untuk membantu masyarakat Indonesia. Oke, wah, terima kasih nih Pak atas jawabannya. Berarti tadi udah dijelaskan sedikit ya Pak produknya. Ada apa yang terbaru Pak? Terbaru adalah umroh sekarang ya deh. Itu produk khusus syariah. Oh, Oke, untuk produknya berarti tadi udah disebutin ya sama bapaknya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau misalnya ada yang mau mengajukan gadai gitu, itu prosesnya gimana sih Pak? Oke, kita dari produk dulu ya. Sebetulnya produk Pegadaian itu sangat banyak, cuman karena sejauh ini masyarakat di Indonesia atau orang-orang taunya kalau Pegadaian ya gadai. Sebetulnya nggak cuman itu yang tadi saya sebutkan di belakang, antara lain yang pertama pembiayaan. Kita dibagi dalam 3 bisnis besar. Core bisnis kita adalah gadai karena memang Pegadaian ya. Jadi memang harus gadai. Gadai di sini juga banyak nih. Ada yang perhiasan karena kan yang umum orang-orang tahu Pegadaian ya gadai emas. Yang kedua kendaraan itu bisa digadai. Misalkan butuh dana, ada motor, ada mobil, bisa digadai dengan kendaraannya, semuanya bisa. Yang ketiga elektronik, ini yang lagi rame nih. Elektronik karena kebetulan kita unit saya ini berada di lingkungan kampus, ada UIN, ada Muhammadiyah. Banyak sekali elektronik teman-teman mahasiswa yang masuk. Jadi kan kalian kalau awal-awal semester atau enggak di akhir bulan perlu dana untuk talangan sebelum kiriman kan, biasanya elektroniknya pada masuk dulu tuh ke sini, dan itu murah banget. Yang pertama core bisnisnya gadai, yang kedua core bisnisnya itu adalah pembiayaan. Jadi si pembiayaan ini kita punya banyak produk di pembiayaan yang baru. Kalau yang udah berjalan sih kayak butuh dana, BPKB masuk cair seperti biasa lah. Yang kedua produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Misalkan mau beli motor, motornya udah dapet, tinggal beli di kita. Mau baru, mau second bisa di Pegadaian. Yang keempat adalah pembiayaan untuk keberangkatan haji. Nah, jadi ini yang sebetulnya primadona kita di syariah. Syariah ini kebetulan kita syariah tadi. Produk syariah juga dijual di konvensional. Pegadaian konvensional bisa jual. Nah, itu 2 core bisnis besar. Nah, ada satu core bisnis lagi yaitu multi payment. Jadi untuk kita pembayaran itu kita udah terima. Kayak pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, kita udah bisa. Nah, itu dia 3 core bisnis kita. Makanya lambang Pegadaian adalah 3 bulatan besar. Nah, itu udah mencerminkan 3 core bisnis kita. Itu dia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi pertanyaannya kalau nasabah mau bertransaksi di kita mudah banget. Tinggal bawa KTP, selesai. Oke, semudah itu ya Pak. Tinggal datang aja udah sama bawa KTP. Bahkan sekarang kita udah dikasih kue kur nih. Kur kan kredit subsidi dari pemerintah ya. Dia kalau untuk persentasenya sebetulnya kita nggak boleh ngomong persentase di syariah ya. Cuman kalau diekuivalenkan dengan persentase persenan itu 3% dalam 1 tahun. Murah banget kan. Jadi kalau butuh 10 juta nggak usah pakai jaminan. Kalian datang ke tempat kita, ada usaha, kita survei usahanya oke, cair 10 juta. Tanpa ada administrasi apapun. 10 juta ya cair 10 juta. Oke, itu untuk di syariah mungkin ya Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya nih Bapak. Tapi tadi kan produk-produknya mungkin itu yang di syariah nih ya Pak. Untuk yang di konvensional nih kira-kira Bapak tahu nggak sih produknya apakah sama atau beda? Untuk konvensional sebetulnya sama. Karena sebelum di syariah saya juga pernah jadi kepala unit di konvensional.
produk konvensional dengan syariah tipenya sama. Yang membedakan adalah akad. Oke. Gadainya sama, juga di syariah konven sama. Kalau di syariah menggunakan akad ran, kalau di konvensional dia sistemnya perhitungan bunga. Oh iya. Semua produk syariah dijual di konven dan produk konven dijual juga di syariah. Oke. Jadi sama. Karena kita satu atap. Beda dengan perbankan syariah dan perbankan konven. Itu kan Atapnya beda. beda. Kalau kita satu atap, satu manajemen. Oke. Oke Bapak, terima kasih nih atas jawabannya. Nih kita udah sedikit banyak tahu ya gimana produknya, terus proses pengajuannya juga yang tadi mudah banget, itu kita udah tahu nih Pak. Nah mungkin tadi karena mention syariah sama konvensional, kira-kira perbedaan yang paling menonjol gitu Pak, itu apa sih diantaranya? Paling menonjol adalah akad. Oke. Akad. Jargon kami benar caranya berkah hasilnya untuk orang muslim ya. Sama aja perhitungannya sama, cuman yang membedakan adalah akad yang digunakan. Kalau konvensional perhitungannya bunga. Jadi misalkan si A pinjam 1 juta, dihitung bunganya dari situ. Ya udah 1 juta dalam 1 bulan 2,4% ya. Jadi kan bunga. Tapi kalau di kita enggak. Si A nyimpen barang di kita dengan uang pinjaman 1 juta, tapi nilai agunan itu 1,1 juta. Yang kita hitung adalah biaya penyimpanan si 1,1 juta itu. Itu namanya akad ran itu tadi. Intinya di akad. Oke, intinya di akad ya, perbedaan untuk konvensional sama yang syariah di Pegadaian. Oke, mungkin karena Bapak juga melayani nasabah gitu kan, kira-kira selama ini ada nggak sih Pak kayak kendala gitu menghadapi nasabah? Oke, kendala untuk menghadapi nasabah adalah pasti ada. Pegadaian dulu sistemnya konvensional, dalam artian ya gadai datang, bayar datang, nebus datang. Seiring berjalannya waktu kita bertransformasi. Yeah. Sekarang kita akan meluncurkan namanya produk Gadai Express. Jadi kalau mau gadai di rumah aja. Di rumah download aplikasi Pegadaian digital, siapin barangnya, barang akan di pick up. Di pick up oleh driver. Setelah itu dibawa ke sini, ya udah selesai. Pelunasannya pun seperti itu. Kendala yang paling ini adalah bagaimana kita menjelaskan kepada nasabah, karena kan nasabah Pegadaian lebih usianya masih dibilang ada yang sepuh. Oh iya. Nah sekarang kita memang harus regenerasi, ini lagi regenerasi. Paling itu cara menjelaskan, karena kan cara menyampaikan kami terhadap nasabah di usia sekian ke sekian kan beda. Nah, itu pemahamannya aja sih. Oke, jadi kendalanya di situ ya Pak. Oke, mungkin wawasan aku sama teman-teman di rumah nih udah mulai bertambah gitu terkait Pegadaian. Mungkin itu aja sih Pak yang mau aku tanyakan nih. Terima kasih banyak sekali lagi udah mau meluangkan waktu untuk wawancara. Untuk penutup mungkin boleh kali ya kita nyebutin slogan bareng-bareng, slogan Pegadaian bareng-bareng. Oke. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah.